Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada pelanggan lagi, motor Vario lama ya, yang radiator, sudah radiator ya. Jadi motor ini kendalanya penyapiannya itu sering hilang-hilang, kadang ada, kadang tidak, dan pengisian juga bermasalah, aki drop. Jadi ini saya sudah cek semuanya. Setelah saya lihat, saya cek kiprok baru, CDI-nya masih bagus, pengapiannya kadang ada, kadang tidak. Untuk masalahnya, di sini saya sudah selesai cari ya masalahnya, dan saya menemukan kendalanya pada bagian kabel spool sini ya teman-teman. Nah ini dia. Jadi ini kabel spoolnya ini sudah kropos karena terkena panas ya. Ini kalau ini karena sudah lama juga ya. Jadi ini dia terkelupas seperti ini, kemudian koslet seperti ini ya, sehingga menyebabkan pengisiannya itu lemah. Untuk yang menyebabkan pengapiannya hilang itu kabel pulsernya ini ya. Jadi kabel pulsernya ini tidak putus ya teman-teman. Ini semalam saya gunting, nah ini terkena gunting jadi putus ya. Jadi pulsernya ini tidak putus ya teman-teman, tapi sudah kropos seperti ini. Nah jika pulser ini terhubung ke bagian kabel pengisian dan lampu ini, maka pengapian itu akan hilang ya teman-teman. Jadi ini untuk kendala Vario lama seperti ini, saya sudah 2 kali menemukan yang seperti ini ya. Motor itu sering hilang-hilang pengapian. Sudah dicek semuanya, sudah dicuci tangki, cuci karbu, terus sudah diganti semuanya, CDI apa, kiprok, masih juga. Nah, ternyata itu masalahnya hanya pada kabel bagian spool ini yang sudah kropos. Nah, ini sudah kropos ya teman-teman ya, saya jungkel ya. Nah, ini kan teman-teman ya. Nah, ini sudah hancur ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Bisa diganti, bisa juga disolasi saja ya. Kalau ada solasi bakar lebih bagus. Kita bungkus kembali ini ya, dibungkus agar tidak koslet ya teman-teman. Ini harus dipisahkan ya, 3 ini tidak boleh terhubung. Oke, jadi untuk cara menanganinya seperti itu. Langsung saja saya akan bungkus kabelnya ini, oke? Tadinya rencana saya mau bongkar kabelnya ini ya, karena saya ragu jangan sampai dia koslet di bagian dalam. Nah, ternyata tidak ya teman-teman. Jadi ini kalau kita perhatikan baik-baik, dia ini ada spasinya ya. Tidak akan mungkin terjadi koslet bagian ini, tidak mungkin ya. Jadi kalau begitu kita bisa lanjut. Jadi hanya kita bungkus saja seperti ini agar tidak koslet. Paling bagus kalau teman-teman punya solasi bakar atau pembungkus kabel yang seperti ini yang tahan panas. Tapi kalau tidak punya, tidak apa-apa, bisa juga menggunakan solasi. Oke, ini teman-teman, jadi sebelum saya solasi, saya akan cuci dulu ya, agar solasinya bisa menempel dengan sempurna. Oke, sudah seperti itu ya. Lalu kita bungkus. Ini sudah 2 kali saya menemukan kendala seperti ini ya. Sudah 2 kali pada motor yang sama. Oke. Kita solasi seperti ini saja ya. Saya tidak punya solasi bakar ya teman-teman, jadi saya hanya menggunakan ini.
Jika teman-teman punya bahan yang lebih bagus, silakan diperbaiki saja. Untuk saya hanya menggunakan ini saja ya, karena saya tidak punya solusi atau bahan yang tahan panas. Tapi untuk motor yang dulu saya perbaiki itu, saya gunakan cara ini sampai sekarang masih aman-aman. Hanya dikasih lebih tebal ya teman-teman, agar tidak mudah korslet ya. Untuk cara bungkusnya seperti itu. Lalu jangan lupa untuk yang terakhirnya ini kita teteskan lem Korea. Tujuannya agar tidak terlepas saat terkena panas ya teman-teman. Jadi harus dikancing menggunakan lem Korea, karena untuk solasi ini dia kalau terkena panas itu dia akan terlepas ya. Tapi kalau kita bantu dengan lem Korea atau lem G, maka dia tidak akan mudah terlepas ya. Iya, sudah seperti ini teman-teman. Jadi akan langsung saya kancing menggunakan lem G ini agar dia tidak mudah terlepas ya. Oke. Masalahnya itu ada pada kabel bagian spol ini ya teman-teman. Jika vario lama itu sering hilang-hilang pengapian. Jadi ini kita solasi sampai benar-benar tebal dan kuat ya. Masih seperti ini. Lalu kita kancing menggunakan lem G ini agar solasinya tidak mudah terlepas ya teman-teman. Nah, oke. Ini kabel lampu, ini kabel pengisian ya. Dan yang biru ini adalah pulser. Untuk pulsernya ini putus karena terkena gunting kemarin ya. Jadi saya akan sambung kembali. Untuk penyambungan di sini
saya menggunakan cara yang cepat dan kuat. Seperti ini ya teman-teman, lihat. Seperti ini. Kita silang, taks. Oke. Lalu ini kita pelintir ke sana. Lalu ini kita pelintir ke sini. Setelah sudah seperti ini teman-teman, kita tuangkan lem G pada sambungannya ini. Sedikit saja. Ya. Itu tidak akan terlepas ya teman-teman. Oke, itu untuk cara cepat. Oke ya teman-teman, ya, kuat ya. Lalu kita bungkus. Seperti ini ya teman. Oke. Saya pikir ini sudah kuat ya teman-teman. Lakukan hal yang sama ya. Kita gunakan lem G agar dia bisa merekat dengan kuat. Sudah seperti itu teman-teman. Ini dia pembungkus kabel yang bawaan motornya kemarin ya. Ini bekas serbuk kabel yang kropos. Ini bahannya tahan panas ya teman-teman. Jadi ini akan saya ambil untuk melapisi kabel yang tadi agar tidak meleleh saat kena panas mesinnya. Oke, jadi ini sudah gemuk ya. Ini sudah jadi besar, jadi tidak bisa tertutup dengan ini ya. Jadi kita hanya menutupnya untuk yang melengket pada bagian mesin. Contohnya seperti ini. Jadi kabelnya ini kan seperti ini sebentar ya. Jadi seperti ini kan. Nah, ini untuk isolasi ini pembungkus kabel yang tahan panas ini kita bungkus seperti ini. Ya, jadi akan menempel. Jadi ini yang akan menempel ke bak mesin. Kita bungkus lagi. Iya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sudah seperti itu. Lalu kita kancing lagi menggunakan lem G ini. Seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian sini kita tuangkan lem G agar dia terbungkus ya. Jadi meskipun dia terkena satu sama lain, dia tidak akan terjadi konslet karena sudah terlapisi oleh lem G ini. Mana?
Oke, sudah. Lalu kita pasang. Oke, jadi sudah selesai pemasangan semua. Ini hasilnya. Aman ya? Ya guys ya. Oke, ini sudah stabil dan pengisian juga sudah normal. Ini kondisi mesin hidup ya. Oke teman-teman, 1460 ya, itu standar ya, itu normal. Nah, jadi untuk kendalanya seperti yang saya bilang, spoolnya itu hangus, kabelnya keropos, jadi konslet antara kabel putih dan kabel kuning, dan ketemu dengan pulser juga, itu bisa menyebabkan motor mati. Oke, untuk hasilnya seperti itu. Jadi meskipun teman-teman ganti Zipros, ganti apa semua, itu tidak akan normal karena masalahnya ada pada spool. Oke, semoga trik ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.